Persija Jakarta harus mengeluarkan biaya sangat tinggi untuk mendatangkan bek senior timnas Indonesia Jordi Amat. Gebrakan dilakukan Persija untuk menghadapi musim depan dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas demi meraih gelar juara. Setelah memastikan Mauricio Souza duduk di kursi kepelatihan, Persija Jakarta dikabarkan berhasil mendatangkan Jordi Amat. Pemain berusia 33 tahun itu memang sedang menganggur usai kontraknya tidak diperpanjang oleh suara Liga Super Malaysia Jordalur Takzim. Sempat diisukan bahkan merapat ke Spanyol, ex-pemain Swansea City ini dikabarkan sudah sepakat gabung ke Macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca bahkan mengindikasikan bahwa Jordi Amat akan digabung dengan Rizky Ridho di lini belakang untuk skuad dari Persija Jakarta. Memang ini tentu hal yang ideal juga tentunya. Kalau tidak salah hari ini dia datang, tunggu aja, kata Prapanca. Lalu, berupa gaji yang harus diterima oleh Jordi Amat ketika berseragam Persija untuk menyambut Liga 1 musim depan. Sampai saat ini belum diketahui seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan Persija untuk mendatangkan Jordi Amat. Mengutip dari laman iScore, Jordi Amat saat ini masih memperkuat KS di Liga Belgia menyentuh angka 1,18 juta euro per tahunnya. Itu dulu. Jika dikonversikan ke rupiah, gaji yang bakal diterima oleh Jordi Amat menyentuh angka 28 miliar rupiah. Angka tersebut tentu sangat besar bagi seorang pesepak bola yang berkarir di Liga Indonesia. Namun dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Jordi Amat, angka tersebut tentu tidak akan terasa mahal. Apalagi Jordi Amat merupakan nama besar yang saat ini masih aktif di timnas Indonesia meski sudah bukan pilihan utama. Selain itu, Persija bisa balik modal dengan mendatangkan Jordi Amat lewat penjualan jersey, sponsor, dan tentunya aktivitas lainnya. Jordi Amat pun akan menjadi kekuatan baru bagi Persija yang akan berkompetisi di Liga 1 musim depannya ini, berambisi juga untuk menjadi juara Liga 1 musim depan. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mengaku mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seorang penggemar. Hal itu ditampilkan Justin Hubner lewat unggahan di akun Instagram pribadi. Terlihat dari isi pesannya, si pelaku terlihat kesal dengan kelakuan Justin Hubner yang masih terlihat santai. Itu merujuk pada status Hubner yang kontraknya tidak diperpanjang Wolverhampton Wanderers. Alih-alih berusaha mencari klub baru seperti sejumlah rekannya di timnas Indonesia, Hubner malah sibuk mempromosikan brand parfum. Kelakuan Hubner itulah yang membuat pelaku kesal. Tak hanya cacian yang diberi tapi juga ancaman pembunuhan. Pemain timnas lainnya fokus di klub latihan keras, sedangkan Anda sedang apa? Anda hanyalah lelucon, benar-benar lelucon. Saya ingin membunuh, serius. Teruslah hidup dengan pola pikirmu yang bodoh, bijaksana, pemain yang bikin malu, kata dari netizen tersebut. Hubner yang hanya menanggapi dengan ancaman singkat pembunuhan kepadanya, ia hanya meminta orang tersebut dalam kondisi yang baik-baik saja tanpa ada sesuatu yang menimpanya. Ini menjadi keadaan yang mengejutkan Hubner, pasalnya yang mengancam itu sebelumnya selalu mendukungnya. Khususnya di tahun 2020 lalu, sang mengancam selalu memberi dukungan untuk bek timnas Indonesia itu. Demikian pula memberi dukungan agar Hubner segera sembuh dari cedera dan menjadi orang di belakangnya. Tak pelak situasi ini membuat Hubner terkejut luar biasa. Orang yang selalu memberikan dukungan justru kini mengancamnya. Hubner pun tak bisa mengatakan banyak hal. Ia hanya bisa meratakan bagaimana segalanya berubah dalam sekejap. Bagaimana segala sesuatunya bisa berubah, tulis Justin Hubner. Hubner sebenarnya bukan satu-satunya pemain timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang. Ada pula Nathan Chuaon yang bernasib sama. Ia juga sempat mempromosikan merek jualannya di media sosial. Meski begitu, exposure besar dari seorang Hubner membuatnya jadi sasaran netizen. Hubner tak hanya dikenal di kalangan sepak bola Indonesia, ia juga sudah memiliki nama dunia entertain tanah air semenjak kedekatan dengan aktris Jennifer Copen.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab tuntutan penasihat tim Semen Padang FC Andre Rosiade agar Patrick Kluivert dipecat jika gagal membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Andre Rosiade menyebut kalau pemecatan Patrick Kluivert dan kawan-kawan adalah konsekuensi jika gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Erick Thohir mengatakan kalau Patrick Kluivert punya kontrak 2 tahun dengan PSSI. Dia meminta semua pihak untuk sabar karena PSSI sedang membangun tim. Erick menyiratkan apabila target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai, dirinya meminta agar tetap bersabar. Menurut Erick, semua ada prosesnya. Ia akan tetap memberikan kesempatan kepada Patrick Kluivert JS untuk menukangi timnas Indonesia, terlebih Patrick dikontrak selama 2 tahun sebagai pelatih skuad Garuda. Nah, kembali membangun sepak bola itu perlu kesabaran. Coach STY 5 tahun kita beri kesempatan. Tapi saat waktunya sudah, ya kita sudah, ucap Erick Thohir. Sekarang Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita nunggu. Coach Jim ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Jadi tidak usah kesusu. Semua membangun, saya pun sebagai ketua umum sampai 2027. Ada waktunya semua, terangnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut bahkan meminta kepada semua orang untuk benar-benar memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, bukan sebaliknya menghujat dan memecah belah pandangan tentang timnas Indonesia. Namun Erick menegaskan dirinya siap menerima kritik apapun demi kemajuan dan prestasi sepak bola Indonesia. Jadi semua nggak usah sekedar sepak bola ini jadi drama saling menghujat, saling memecah belah. Justru sepak bola ini harus mempersatukan dan saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ya, di era demokrasi. Pungkas dari Patrick Erick Thohir. Sementara itu, sebelumnya penasihat tim Semen Padang FC Andre Rosiade yang turut mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia mengaku menaruh harapan besar agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Andre Rosiade pun berharap pelatih Patrick Kluivert bisa meneramu tim lebih baik lagi pada putaran keempat nanti. Sebaliknya, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan apabila gagal membawa Indonesia lolos ke Pildun, Patrick Kluivert harus dipecat. Menurutnya hal itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab pelatih sebagai PSSI bisa memecat Sinteyong sebelumnya.